berkaitan teknis SPT orang pribadi. Nah, ya kami dari Kaprama, saya Leander Esadatu sebagai pengurus dari Kaprama SIG Financial Club, mengucapkan terima kasih lah kita selalu dibantu oleh teman-teman IKP Jaksel yang udah mau bersharing kepada wajib pajak. Itu karena tentunya dengan kita mengundang para profesional yang mengisi bimbingan teknis hari ini, kita berharap gitu ya, entah dari teman-teman alumni ataupun dari masyarakat umum yang join pada kegiatan BIMTEK hari ini bisa terbantu gitu demi meningkatkan pendapatan negara yang memang kalau kita lihat di berita-berita mengalami penurunan pada awal tahun 2025 gitu. Jadi dengan harapan bantuan ini kita bisa membantulah negara. Tuh. Nah, tanpa berlama-lama mungkin saya mau menyambut dari Pak Sahata nih sebagai Ketua IKPI Jakarta Selatan. Itu mungkin Pak Sahata ada sepatah dua patah kata nih Pak Sahata. Silakan Pak Sahata, senior Baik, senior. terima kasih Pak Reza. Terima kasih juga untuk undangannya kita bisa bershare ya. Jadi saya ucapkan pertama-tama selamat pagi buat kita semua. Selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Di bulan puasa ini kita tetap harus belajar ya. Kebetulan nih kita ada deadline untuk masukin SPT. Jadi mungkin saya pembukaan sebagai sharing aja ya. Jadi dengan pengalaman saya 25 tahun lalu pertama-tama mengenangani kasus orang asing ya, personal. Jadi memang nanti di sini mungkin ada Pak Antoni ya yang dari pemeriksa. Jadi dulu waktu pertama-tama saya cukup kagum ya karena memang waktu itu memeriksanya itu pertanyaan simpel ya. Yang pertama-tama ditanya itu eh, voltase tegangan apa namanya berapa watt ya apa voltase di rumah listriknya gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Jadi pada waktu itu memang 20.000 kVA ya. Jadi pasti udah tahu lah gede banget di rumahnya. Jadi dari situ ditanya macam-macam, sekolahnya sekolah di mana, segala macam, dan terkumpullah kira-kira biaya hidupnya berapa sebulan gitu, dikalikan 12 bulan, total penghasilannya berapa gitu loh. Nah, dari situ bisa kelihatan sebetulnya berapa sebetulnya nanti pajak yang apakah ada penghasilan yang tidak bisa nanti yang tidak dilaporkan. Jadi memang itu metode yang dilakukan 25 tahun yang lalu gitu loh. Tapi kalau sekarang kan kita sudah ada daftar harta dan sekarang ada Cortex. Nah, Cortex ini kemarin kalau kita lihat mungkin sudah ada yang mencoba ya. Sudah kelihatan nomor rekening ya. Jadi memang sudah link semua. Jadi memang ini satu sisi memang ya kita harus lebih apa istilahnya patuh dan satu sisi ya ada keadilan karena selama ini kan ada konsepnya berburu di kebun binatang. Artinya yang nggak punya NPWP ya nggak ketangkap tuh gitu. Tapi kalau sekarang kan dengan link dengan NIK, berarti semua penduduk Indonesia sudah wajib dianggap punya NPWP gitu loh. Dengan adanya KTP. Jadi memang ke depan kita harus mulai lebih patuh karena memang satu sisi dari sisi terutama pengisian daftar harta ya. Karena banyak juga sih yang saya lihat tuh beberapa di media sosial yang mengatakan misalnya contoh asuransi, apakah perlu dilapor atau tidak, mana yang perlu dilapor atau tidak. Sebetulnya konsepnya sih yang perlu sebetulnya kita lihat seberapa besar sebetulnya pengaruhnya asuransi. Misalnya kan kalau memang dia aturannya mengatakan yang dilaporkan itu yang mempunyai investasi, tapi dalam prakteknya kan sekarang ada yang jumbo gitu loh. Artinya kita bisa aja bayar sekaligus sekali bayar 1 juta US misalnya nanti untuk mengcover 10 juta US gitu. Nah, kita namanya jiwa gitu loh. Tapi kalau diikutin aturan tidak perlu dilapor gitu loh. Tapi 1 juta US-nya dari mana nih belinya? Jadi ini mungkin nanti pertanyaan ketika kita menerima 10 juta US misalnya gitu ya. Jadi materialitas itu menjadi penting gitu loh. Jadi bukan berarti ketika misalnya asuransi yang tidak mempunyai investasi tidak perlu dilapor, bukan berarti kita tidak perlu lapor. Tetap kita harus mempertimbangkan materialitas. Karena kalau misalnya mungkin 100.000 US juga sudah besar, 1,5 M.
untuk mendapatkan 1 juta US claim, ya bisa jadi. Jadi memang hal-hal yang seperti itu nanti yang mungkin rekan-rekan kita di sini yang sudah berpengalaman eh, memberikan coba gambaran sebetulnya apa sih yang perlu kita perhatikan dalam mengisi SPT mulai saat ini ke depan dengan adanya Cortex. Mudah-mudahan rekan-rekan dari kami dari IP bisa membantu dan Pak Reza dengan senang hati kita kalau misalnya ada nanti planning untuk mungkin discussion lebih hourly lah gitu loh. Jadi nggak perlu lama-lama. Mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa live lagi. Siap, Demikian siap mungkin Pak. sebutan dari saya. Terima kasih Pak Reza, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Sahata untuk sepatah dua patah katanya. Nah, jadi memang menarik lah dengan adanya Cortex ini banyak hal yang memang perlu kita persiapkan. Walaupun memang sebenarnya kalau kita lihat OP itu kan masih punya kewajiban untuk masuk Cortex-nya atau lapor di Cortex-nya kan 2025 kan. Jadi tahun lalu masih di DJP online. Cuman memang kalau kita udah lihat di Cortex itu paling simpel kita bisa tahu nomor rekening yang terdaftar di OJK itu berapa banyak gitu. Jadi paling nggak kita untuk lapor 2024 kalau memang ada hal-hal yang salah bisa kita mulai perbaiki. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, saya mempersilahkan nih teman-teman dari IKPI Jakarta Selatan, mungkin dari eh, siapa, Pak Gufar, atau siapa nih yang mulai duluan untuk pemaparan. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, saya menyampaikan juga nanti kita akan setelah sesi pemaparan ini kita akan buka breakout room. Jadi nanti Bapak Ibu yang hadir di sini bisa one on one consultation dengan teman-teman dari IKPI Jakarta Selatan. Kita akan membuka 5 breakout room. Itu jadi nanti teman-teman dari ada Pak Pur, Pak Antoni, Bu Far, Pak Putut, Pak Boy akan masuk ke breakout room. Nanti akan banyak mungkin Bapak Ibu yang mau berkonsultasi banyak gitu ya atau private mungkin bisa join ke breakout room biar bisa dapat ini apa informasi yang lebih banyak lah gitu dan lebih private. Mungkin silakan Bu Far mau present. Ya, baik, terima kasih Mas Reza. Untuk awalnya dipersilakan kepada Pak Pur ya, untuk sebagai pembuka mengenai pelaporan SPT pribadi. Silakan Pak Pur. Ya, terima kasih Mbak Far, Ketua, Pak Sata dan Pak Reza dan rekan-rekan semua yang hadir. Saya mungkin memberikan secara garis besar aja ya konsepnya ya, bahwa seseorang itu selama 5 tahun mereka itu bisa mendapatkan 4 jenis penghasilan ya. Pertama, penghasilan dari penjualan. Kalau misalnya dia punya minimarket gitu ya. Kan banyak terus ada dokter tapi punya minimarket gitu ya. Nah, itu merupakan penjualan dan atau penyerahan jasa. Nah, ini yang disebut dengan peredaran bruto. Jadi bukan penghasilan bruto ya, peredaran bruto. Jadi bicara NPPN nanti bicara peredaran bruto. Yang kedua, biasanya mereka juga kerja di rumah sakit ya sebagai dokter gitu ya. Berarti kan digaji tuh. Itu penghasilan dari pekerjaan. Atau mereka itu jadi direktur atau jadi komisaris. Mereka bisa dapat penghasilan dari pekerjaan. Kalau ini nggak final, ya, ada bukti potongnya. Yang kedua, ada juga penghasilan dari kegiatan. Kalau misalnya dia dapat hadiah gitu ya, atau undian, ya, itu mereka mendapatkan bukti potong final. Jadi misalnya apakah dia ikut pertandingan golf, ternyata dapat hadiah atau undian, dapat mobil atau dapat apa, dapat TV macam-macam. Nah, itu penghasilan ketiga. Ada penghasilan keempat, ya. Itu seperti dia menempatkan deposito di bank dari passive income. Atau dia menyewakan ruko atau rumahnya ke orang lain. Ini masing-masing di SPT pribadi ini berbeda perlakuan. Ini yang harus disadari dulu ya. Jangan dianggap semuanya sama, dianggap omset semua itu bukan omset ya. Jadi ada yang penghasilannya itu dihitung dari penghasilan bruto, ada dari peredaran bruto. Kalau sifatnya peredaran bruto berarti penjualan barang atau penyerahan jasa, tidak keempat-empatnya.
Yang kedua, ada yang pribadi ini yang menggunakan norma atau pembukuan. Ya, kalau dia menggunakan norma, berarti dia harus mengajukan permohonan. Syaratnya adalah omsetnya di bawah 4,8. Dan norma ini hanya untuk pribadi, badan nggak ada. Ya, karena syarat pembukuan itu harusnya badan semuanya wajib pembukuan. Yang ketiga, ada kadang-kadang overlapping ya, konsep 4,8 miliar. Ya, ini bisa beda-beda. Ada 4,8 miliar itu sebagai bottom line untuk menggunakan norma. Ada 4,8 ini digunakan untuk menggunakan PP 55 sebagai turunan dari PP 46 dan PP 23. Ada 4,8 ini dipakai sebagai bottom line untuk penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Hubungannya dengan PPN. Ini aturannya tidak bisa dicampur-campur ya. Ada lagi 4,8 ini dipakai untuk penggunaan fasilitas 31E yang tarif setengah dari tarif normal 11%. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya juga di dalam menyusun SPT pribadi harus menggunakan kertas kerja. Kenapa? Selama 5 tahun masa kadaluarsa, penetapan setiap saat bisa di SP2DK maupun diperiksa. Saya kira itu aja tambahan dari saya sebagai konsep. Silakan, Mbak. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Pur. Selanjutnya pemaparan dari Pak Antoni yang terkait dengan aturan PP 55 2022. Silakan Pak Antoni. Ya, saya belum dibuka nih, Bu, nih. Oh, kohosnya belum, kohosnya belum. Mas Reza. Sudah aku buka. Saya dibuka. Sudah? Sudah, Ya. Pak. Ada. Oke. Saya buka dulu ya. Terima kasih, teman-teman sekalian. Saya Antoni Pasaribu ingin menjelaskan ya tentang PP 55 yang mendasari hukum pajak UMKM 0,5% ya. Ini apa saya udah kelihatan nggak ya? Udah, Pak. Cuman belum digedein tuh, Pak. Mungkin bisa diklik yang Oh, slideshow. oke. Oh, belum gede ya. Oke. Ya, udah. Nah, udah. Udah Udah, Pak. kelihatan Pak ya? Pak Reza? Oke, Udah baik. kelihatan, Pak. Nah, Waktu di saya juga cukup sempit dan saya yang mau menjelaskannya cukup ini aja ya, simpel-simpel aja, garis-garis sebesarnya aja, biar kita tahu aja dasar hukum daripada eh, pajak UMKM ya. Sebentar dulu saya ini dulu. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ika Parma maupun Prasetya Mulia. Ada juga ini saya lihat ini ada anak mahasiswa Unpar nih, ini ada ponakan saya di sini nih. Ya, ya selamat pagi untuk kita semua dan Bapak-Bapak Ibu pengurus IKPI. Sebelum kita lanjut ke pengisian SPT ya, saya coba jelaskan ini tentang dasar hukum ataupun basic daripada pajak UMKM ya kita sebut pajak UMKM 0,5% ya. Sebelumnya ini diatur di PP 46, kemudian di PP 23 tahun 2018, kemudian juga diangkat seluruhnya ke tahun 2022 ya dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 55 ya, yaitu tentang penyelesaian pengaturan di bidang pajak penghasilan ya. Oke. Nah, ini di sini PP 55 susunan PP 55 tahun 2022 ya. Semua itu masalah eh, pajak UMKM ini diatur di bab 10 ya. Eh, di bab 10 yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi peredaran bruto tertentu aja yang dikasih fasilitas ini ya. Oke. Ah, terus ini dia. Eh, Objek pajaknya adalah peredaran bruto atau omset ya.
dari usaha yang tidak melebihi 4,8 miliar. Artinya, apabila melebihi 4, miliar per tahun, maka fasilitas ini tidak diperkenankan lagi. Maka dia akan masuk ke pencatatan atau pembukuan yang memakai pasal 17 ya, pasal 17. Kemudian yang bukan objek ya, yang saya beri tadi juga sudah di apa oleh Pak Pur, yang bukan objek itu adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas ya. Ini tidak masuk ya, tidak bisa gitu ya. Yaitu antara lain ya, dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPHT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan lain-lain. Kemudian penghasilan, apabila ada penghasilan luar negeri, ini tidak boleh digabungkan dengan peredaran bruto eh, melebihi 4,8 miliar. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final ya, misalnya sewa rumah, nah, itu objek PPh final. Jasa konstruksi ini juga objek PPh final yang tersendiri ya, usaha migas dan lainnya yang diatur di dalam berdasarkan peraturan pemerintah. Yang lainnya adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Contohnya ya, sumbangan, harta hibah, warisan, nah, itu tidak boleh ya, itu tidak termasuk. Nah, kemudian bagaimana besarnya perolehan bruto tertentu yang ditanggungi dan bagaimana pengaturannya adalah merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir, sebelum tahun pajak yang bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan seluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Ini kalau kita baca ini agak pusing nih. Ini agak pusing. Saya juga dulu nih bacanya ini kok pelan-pelan baru agak ngerti gitu. Jadi ini memang isi daripada PP 55-nya ya. Jadi yang menjadi dasar peredaran bruto tertentu adalah peredaran bruto di tahun yang lalu. Ya, contoh pada tahun 2094 peredaran bruto kita itu 4,8 miliar, maka di tahun 2025 bisa menggunakan kita juga bisa menggunakan peredaran bruto omset yang 4,8 miliar ya, atau 0,5% pajaknya. Tapi apabila sudah tahun yang lalu sudah melebihi 8 miliar, contohnya sudah 5 miliar, maka pada tahun berikutnya ya, atau tahun 2025 nanti kita tidak bisa lagi menggunakan PPh 0,5%. Ya, jadi cukup jelas ya, jadi tidak bisa gitu. Jadi dasarnya adalah peredaran bruto tahun yang lalu. Itu dari semua cabang, dari semua outlet. Contohnya kita menggunakan ada 5 outlet kita, ya. Katakanlah outlet HP, ya. Outlet HP ada 5 outlet. Ini adalah total dari seluruh daripada 5 outlet ini, bukan satu-satu ya. Jadi total dari seluruh, karena ini adalah penghasilan kita dari keseluruhan daripada outlet. Nah, itu ini. Nanti teman saya juga, nanti Pak Putu untuk mengisi ini akan diperjelas ya, akan dibuat nanti contoh-contohnya. Kemudian dalam hal WP suami istri berstatus ya, bisa harta atau memilih terpisah MT ya, peredaran bruto tentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami istri. Artinya apabila ada penghasilan suami dan istri sama-sama punya penghasilan, maka apabila mereka tidak PH atau MT, maka penghasilannya adalah digabung ya, digabung. Apabila masih 4,8 miliar, boleh mereka menggunakan 0,5%, tapi sudah apabila melebihi tidak diperkenankan lagi. Oke. Nah, ini dia ya. Ini dia saya coba gambarkan lebih sederhana. Ini adalah objeknya penghasilan dari usaha ya. Usaha itu terdiri antara lain dagang, industri, jasa seperti misalnya toko, kios, kelontong pakaian, elektronik, bengkel dan lain-lain ya. Ini dia jenis usahanya. Kemudian peredaran brutonya 4,8 miliar per tahun. Ini maksimal ya, maksimal. Kemudian eh, omset itu ditotal dari seluruh gerai atau outlet baik pusat maupun cabang ya. Oke, itu yang dikenakan pajak UMKM 0,5%. Nah, kemudian yang menjadi subjek pajak siapa? Gitu ya. Subjek pajak adalah orang pribadi.
ya. Jangka waktunya adalah fasilitas ini hanya 7 tahun, ya, 7 tahun. Nanti kita bahas lagi lebih kapan berakhirnya. Kemudian badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT), jangka waktunya ini hanya 3 tahun, fasilitasnya hanya 3 tahun apabila dia PT. Kemudian CP, firma, koperasi, BUMDes, ya, atau usaha bersama, dan PT OP. Sekarang ini kan ada perseroan terbatas OP, ya. Nah, jangka waktunya hanya 4 tahun, ya. Jangka waktu yang dihitung adalah sejak WP baru terdaftar, sejak tahun pajak terdaftar. Jelas ya, sejak terdaftar ya, dihitungnya. Kemudian BUMDes atau usaha bersama dan PTUP terdaftar sebelum PP berlaku dihitung sejak tahun 2022. Jadi ini PTUP ini karena ini memang diaturnya di PP 55, di PP 223 ini sebelumnya belum ada, ya. Kemudian ketentuan peralihan itu OP lama PP 23 melanjutkan jangka waktu PP 23. Artinya begini, apabila pada tahun 2018 ini diterbitkan PP 23, itu ya, PP 23 diterbitkan tahun 2018, kemudian kita menggunakan pajak UMKM pada tahun katakanlah 2020, maka 7 tahun sejak dari 20 sampai 2027 kita masih bisa menggunakan ini yang 7 tahun ini, orang pribadi ini menggunakan itu sampai tahun 2007 0,5% ya. Kemudian yang bukan subjek pajak ini adalah, nah ini kita harus perlu tahu juga ya, WP yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh atau WP yang menyampaikan surat pemberitahuan pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh pasal 17. Jadi dia sudah memberitahukan penggunaan PPh 17, artinya dia memilih menggunakan PPh pasal 17. Maka dia tidak subjek pajak orang pribadi lagi yang 0,5%. Kemudian UIP badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31 ya. Kemudian Undang-Undang PPh ini masalah yang dapat fasilitas ini tentang pasal 31 ini adalah fasilitas pemberian kepada badan-badan atau perusahaan-perusahaan tertentu ya. Misalnya di KEK gitu ya. Kemudian PP 94 tahun 2010, kemudian pasal 7578 PP 40 ini kawasan berikat ya, KEK. Kemudian badan usaha tetap atau BUT, kemudian CP atau firma yang dibentuk oleh beberapa orang yang memiliki kausal khusus. Contoh nih ya, firma atau CP dibentuk oleh konsultan pajak ya, beberapa orang. Ini tidak boleh ya. Atau pengacara yang membuat CP atau firma, ini tidak bisa menggunakan 0,5%. Kemudian menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi jasa-jasa yang menggunakan pekerjaan bebas tidak bisa menggunakan CP atau yang menggunakan CP atau firma menjadi 0,5%. Oke, saya lanjut ya. PPh terhutangnya adalah PPh final 0,5% kali peredaran bruto. PPh final di sini kita harus lebih mengerti lagi ya, bahwa final itu final. Jadi pajak yang sudah kita bayar itu sudah final. Artinya tidak bisa kita kreditkan atau tidak bisa kita lakukan restitusi apabila terjadi lebih bayar. Itu final, berarti itu udah masuk ke negara, nggak bisa diutak-atik lagi deh, kira-kira begitu ya. Itu agak pada arti daripada final. Kalau pasal 17 itu fleksibel, bisa dilakukan restitusi. Kemudian khusus wajib pajak OP atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta dalam setahun pajak tidak dikenakan PPh. Ini adalah aturan di PP 55 yang terbaru, yang sebelumnya di PP 23 tahun 18 tidak diatur. Jadi sepanjang penghasilan 500 juta itu 0%, tidak dipungut. Tapi contoh, dari Januari sampai Mei, penghasilan kita 500 juta, itu tidak terhutang. Kemudian pada bulan Juni, 550 juta, penghasilannya kita udah 550 juta. Maka di bulan Juni, yang 50 juta itu sudah dihitung 0,5%.
sampai selanjutnya di eh, Desember. Ini nanti akan dijelaskan oleh teman kita juga yang pada saat pengisian SPT nanti akan ada contoh-contohnya ya. Jadi saya hanya gambarannya ya. Jadi dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pelunasan PPh-nya ya di sektor sendiri ya, sektor sendiri 0,9% jadi ini self assessment murni ya. Kemudian ada dipotong atau dipungut oleh pemungut atau pemungut. Ada juga yang dipotong atau dipungut oleh badan pemungut ya. Nah, karena mungkin kita berhubungan dengan badan pemungut, contoh Pertamina, kita memberikan jasa atau menjual barang, kita akan dipungut. Nah, apabila kita tidak ingin dipungut, kita harus mengajukan surat keterangan ke KPP bahwa saya menggunakan NPP, norma perhitungan 0,5%, agar jangan dipungut. Ini bisa dilakukan ke KPP, diminta, biar jangan kita dipungut ya. Ini banyak yang salah nih, nggak diajukan pungut, dia langsung dipotong. Seakan-akan dia menjadi lebih baik. Tadi saya udah bilang bahwa PPh final itu tidak lebih bayar ya. Nah itu akan terjadi kesalahan itu udah hangus aja udah deh. Oke, amanat ketentuan lebih lanjut adalah tata cara pemberitahuan. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan ya. Nah, ini dia tadi ya, untuk ringkasnya, teman-teman sekalian, tarifnya adalah penghasilan bruto dikali pajak UMKM 0,5% sama dengan penghasilan adalah bersifat final ya. Ini bersifat final. Saya kira eh, demikian penjelasan saya tentang PP 55. Terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin ada apabila nanti ada kurang jelas, nanti akan kami jelaskan dalam break room ya. Saya kira demikian, Ibu host, dari penjelasan dari saya. Boleh saya di ini? Oke, Pak. Aku stop. Oke. Baik, terima kasih Pak Antoni. Ya, Bu Far. Selanjutnya, ada dari saya penjelasan mengenai status perpajakan untuk suami istri. Sebentar saya share screen-nya. Ini menarik banget nih, Bu Far, mengenai PHMT. Banyak orang yang lupa mengenai PHMT. Iya. Muncul nggak Mas Reza? Muncul, Bu Far. Ya, Sudah. Belum di slideshow ya, Bu. Oke, udah. Udah, oke. Baik. Di sini saya coba menjelaskan status perpajakan suami istri. Jadi, sistem perpajakan di Indonesia, pengenaan pajak penghasilan itu menempatkan keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomis. Ikutan buat belajar. Jadi penghasilan atau kerugian satu keluarga itu digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. PPh terutang meliputi penghasilan yang diterima baik oleh suami, istri, maupun anak yang belum dewasa. Namun pengenaan PPh ini dapat dilakukan secara terpisah. Nah, status perpajakan suami istri itu dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu KK, HB, PH, dan MT. Nanti status ini juga akan dilaporkan berbeda-beda sesuai statusnya. Nah, kita masuk ke penjelasan singkat mengenai status tersebut. Jadi, pertama-tama ada status KK. Jadi, di sini suami istri tidak menghendaki pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri melaksanakan hak kewajiban perpajakannya itu menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Jadi, kalau istri ditanya, misalnya mau buka rekening di bank, istri ditanya ada NPWP? Ada, tapi yang dikasih nanti NPWP suami, gitu. Jadi nggak perlu bikin NPWP sendiri, itu kalau statusnya kakak. Nah yang kedua, status HB. HB itu eh, hidup berpisah. Jadi penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
Nah, ini kalau yang awalnya suami istri, kemudian sudah cerai, hidup berpisah, maka selanjutnya untuk pelaporan SPT-nya masing-masing. Suami lapor sendiri, istri, mantan istri berarti ya, mantan suami dan mantan istri melaporkan SPT masing-masing. Yang ketiga, status PH. Jadi penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena dikendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi biasanya di sini suami istri biasanya kalau sebelum menikah membuat surat perjanjian pisah harta. Nah, jadi statusnya PH. Jadi nanti masing-masing ada NPWP masing-masing dan nanti status yang dilaporkan PH. Kemudian yang keempat ada status MT. Jadi status MT ini penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena dikendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi MT ini istri punya NPWP, suami punya NPWP, dan masing-masing juga melaporkan SPT-nya masing-masing. Nah, nanti di slide selanjutnya kita bisa lihat perbedaan PH dan MT ya, karena ini kan masing-masing juga sama. Kita bahas sekilas mengenai status KK. Jadi penghasilan dari seluruh anggota keluarga digabungkan menjadi satu kesatuan. Begitu pula dengan pelaporan harta dan kewajiban dilaporkan dalam satu SPT. NPWP pun untuk suami istri hanya punya satu NPWP. Gitu. Kewajiban pelaporan SPT tahunan hanya dilakukan oleh wajib pajak, yaitu oleh kepala keluarga alias suami. Jadi istri nanti numpang ke SPT suami. Jadi kalau di sini istri bekerja, NPWP istri sama dengan NPWP suami. Jadi istri tidak perlu melaporkan SPT tahunannya sendiri, tetapi nanti dilaporkan di SPT suami. Dan itu bersifat final, tidak ada tambahan pajak yang terutang. Nah, kita masuk ke status HB, PH, dan MT. Penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah apabila, nah ini yang tadi, jadi suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Statusnya hidup berpisah. Kemudian yang kedua, suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, PH, dan istri memilih untuk menjalankan hak kewajiban perpajakan terpisah, status MT. Konsekuensinya apa nih, Bapak Ibu, kalau status HB, PH, dan MT? Jadi konsekuensinya suami dan istri dikenai pajak secara terpisah. Jadi nanti ada satu tambahan lembar penghitungan di SPT, yaitu nanti digabungkan penghasilannya. Jadi penghasilan istri berapa, suami berapa. Nah, lalu dihitung secara proporsional berapa penghasilan neto masing-masing. Kemudian angka PPh terutangnya baru masuk ke masing-masing SPT suami dan istri tersebut. Nah, ini. Jadi kalau suami istri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, HB, jadi kalau ini masing-masing pelaporannya, jadi PTKP-nya statusnya menjadi tidak kawin. Yang awalnya sebelum putusan hakim keluar, mungkin status suaminya masih K0 atau K1 sampai 3. Nah, setelah benar-benar berpisah, statusnya menjadi kembali lagi TK0. Atau jika ada tanggungan, suami bisa menjadi TK1 sampai 3. Demikian dengan istri, setelah benar-benar berpisah, statusnya menjadi tidak kawin. Gitu. Ya, Contoh, contoh kasusnya artis nih, Ricis dan Rian. ini ada yang lain nggak? Ini kamu pakai ya? Nah, dia mungkin sekitar berapa tahun yang lalu kan sudah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Nah, waktu itu belum ada anak. Nah, status PTKP-nya akhirnya menjadi TK0. Kita lanjut ke status PH dan MT. PH ini suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Biasanya perjanjian ini dilakukan sebelum menikah dan disaksikan oleh notaris. Istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, itu statusnya MT. Untuk PH dan MT, penghasilan neto dan suami dan istri itu dijumlahkan. Kemudian dikurangi PTKP. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, statusnya menjadi KI 1 sampai 3.
Jadi kawin digabungkan dengan istri, lalu ditambahkan dengan tanggungan 1 sampai 3 anak. Kemudian pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak tersebut dialokasikan ke masing-masing suami dan istri sebanding dengan besarnya penghasilan neto. Jadi proporsional. Contoh ilustrasi kasus. Contohnya misalnya Pak Dani, pegawai PTA memiliki NPWP dan Erina, pegawai CVB memiliki NPWP. Nah, Pak Dani dan Bu Erina ini telah menikah. Jadi mereka sepakat tetap menggunakan NPWP masing-masing. Nah, penghasilan neto Dani tahun 2024 1 miliar, untuk Erina 600 juta. Per 1 Januari 2024 keduanya memiliki 4 anak. Nah, walaupun memiliki 4 anak, status maksimal yang bisa diakuin atau diperhitungkan adalah K3. Atas kasus ini, maka Dani dan Erina keduanya tetap harus lapor SPT masing-masing. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Nah, begini. Jadi penghasilan neto suami kita hitung 1M, istri 600 juta, jadi total 1,6. Untuk penghasilan tidak kena pajak, jadi KI3 126 juta. Lalu setelah dikurangi dapat penghasilan kena pajak, lalu kita hitung pajak penghasilan terutang setelah digabungkan ini menjadi 386.200 ribu rupiah. Nah, dari 386 juta ini kita hitung proporsional, berapa yang ditanggung oleh suami dan berapa yang ditanggung oleh istri. Nah, cara perhitungannya proporsional dari penghasilan neto. Jadi total kan 1,6. Jadi PPh terutang suami 1M bagi 1,6 kali 386.200. Dapatnya 241.375. Lalu untuk yang ditanggung istri 600 juta dibagi 1,6 kali 386.200, 144.825. Jadi yang suami nanggung segitu, istri juga nanggung 144. Nah, nanti baru dikurangi dengan bukti potong dari masing-masing yang diterima oleh suami istri dari perusahaan. Jadi misalnya dari perusahaan suami dapat bukti potong 150 juta. Jadi nanti suami tinggal bayar 241 dikurangi 150. Nah, selisihnya dibayarkan suami. Kemudian istri juga sama. Jika istri dapat bukti potong dari perusahaan istri 60 juta, jadi yang dibayarkan oleh istri adalah 144.825 dikurangi 60 juta. Gitu. Oke, demikian penjelasan singkat saya untuk status KK, PH, MP, dan HB. Sekarang kita masuk ke cara pengisian SPT yang akan dijelaskan oleh Pak Putu dan Pak Boy. Silakan Pak Putu. Terima kasih. Terima kasih Bu Far. Terima kasih rekan-rekan semua. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita masuk ke tata cara penginputan SPT, berikut juga dengan studi kasus ya UMKM, izinkan saya share terlebih dahulu bahwa nantinya adalah brevet A dan B terpadu ini akan diadakan oleh IKPI cabang Jaksel juga. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu dapat foto atau screenshot di lokasinya seperti apa ya. Di mana juga ini adalah pelatihan bagi Bapak Ibu jika untuk masuk ke dalam perpajakan itu berhadapan dengan Fiskus itu harus memiliki sertifikasi brevet AB yang dilakukan oleh IKPI cabang Jakarta Selatan. Baik, hari ini saya akan membagikan presentasi tentang pengisian SPT orang pribadi ya. Ini khusus untuk UMKM. Baik, saya slide dulu. Jadi pengisian SPT PPH pribadi UMKM untuk formulir 1770, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada skema yang harus dijalankan. Mungkin secara konsep saja bahwa skema ini adalah harus melakukan persiapan dokumen terlebih dahulu. Adanya pemadanan sekarang ya, ada NIK dan NPWP sudah dipadankan, Bapak Ibu. Dipastikan nanti sebelum melakukan pelaporan harus memadankan tersebut.
Oh ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pelaporan ini khusus untuk SPT tahunan 2024 ini masih menggunakan DJP online yang lama ya. Sedangkan Cortex per hari ini pun kami ada beberapa kendala juga, mungkin sekedar informasi aja, ada kendala tentang depositnya tidak masuk seperti itu ya. Dengan demikian kita akan fokus tentang pelaporan SPT online di DJP online. Lalu adanya daftar penghasilan ya untuk daftar penghasilan ini. Jadi Bapak Ibu yang khusus untuk memiliki penghasilan seperti rekan-rekan saya tadi sampaikan Bu Far dan Pak Tony, bahwa daftar penghasilan itu ada penghasilan dari pemberi kerja, ada sebagai pegawai gitu kira-kira ya, ataupun juga sebagai pegiat usaha, pekerjaan bebas dan pegiat usaha seperti butik atau bengkel atau coffee shop seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau untuk yang daftar penghasilan tersebut, rata-rata ada yang memiliki bukti potong. Contohnya kalau misalkan bekerja di sebuah perusahaan gitu, Bapak Ibu, memiliki bukti potong 1721A1. Sedangkan kalau yang PNS mendapatkan A2. Dan yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya ya, setelah penghasilan itu dijustifikasi dalam laporan perpajakan, ada list harta dan utang. Jadi tiga komponen yang paling penting yang sangat sering sekali Bapak Ibu temui di lapangan ketika orang pajak itu menyurati Bapak Ibu melalui SP2DK ataupun konfirmasi dari AR gitu ya kira-kira ya, bahwa penghasilannya tidak sesuai dengan kenaikan harta dan kenaikan hutang. Nah, Bapak Ibu dimohonkan harus jeli dan hati-hati di sini untuk pencatatan list harta dan hutang. Berikutnya adanya lampiran. Lampiran itu bukti zakat. Kalau Bapak Ibu melakukan sumbangan-sumbangan berupa zakat gitu, Bapak Ibu. Lalu ada bukti setor, laporan keuangan neraca laba rugi jika diperlukan ya Bapak Ibu ya. Dan daftar peredaran bruto. Jadi masuk ke kasus di sini Bapak Ibu mungkin kasus ini nggak terlalu ribet ya. Sebenarnya kami ingin membawakan agar Bapak Ibu similar atau mendekatilah dengan apa yang ada di situasi Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuan Raka dalam kasus ini mengatakan Tuan Raka memiliki nomor NPWP sekian-sekian, merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari kedai kopi dan melakukan UMKM atau merupakan pelaku UMKM. Nah, kita akan membahas dulu ya. Ini pasti akan sangat mirip dengan apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah alur tahap pelaporan di penyiapan dokumen. Bapak Ibu wajib menyiapkan beberapa dokumen yang penting ini. Ada 5 dokumen ya Bapak Ibu. Dokumen yang harus disiapkan adalah daftar omset atau pendapatan kotor atau biasa dikatakan bruto ya. Jadi daftar omset ini harus dilakukan setiap bulan dan di breakdown misalkan dari Januari, Februari, Maret, April itu harus ada angkanya ya. Misalkan Januari itu penghasilannya 100 juta, Februari 80 juta, Maret 150 juta gitu kira-kira. Fluktuasi penghasilan pendapatan mau diterima di cash dan di bank atau ditransfer zaman sekarang mungkin Bapak Ibu kalau bikin kafe itu pakai QRIS gitu ya. Nah, itu juga dicatatkan dalam daftar omset gitu Bapak Ibu. Berikutnya adalah daftar harta per 31 Desember. Nah, khusus daftar harta ini sangat penting diketahui Bapak Ibu, jangan daftar harta per November, per September, namun per 31 Desember. Kenapa demikian? Karena contoh saja, misalkan harta berupa deposito, utang, tabungan di bank, reksadana, itu harus memiliki status per 31 Desember. Karena tahun buku kita sesuai dengan Undang-Undang Pajak itu per 1 Januari hingga 31 Desember. Jadi di akhir tahun gitu atau akhir tutup buku.
Berikutnya daftar hutang pun demikian, sama seperti daftar harta. Yang tidak kalah penting adalah kartu keluarga, Bapak Ibu ya. Kartu keluarga ini gunanya untuk menjustifikasi apakah Bapak Ibu memiliki status kawin, tidak kawin, pisah, harta bersama gitu ya, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Ibu Varianti. Nah, di sini menjelaskan juga adanya tanggungan, entah itu anak dan sebagainya, gitu kira-kira. Dan yang terakhir, tidak kalah penting adalah bukti setoran pajak yang sudah dibayarkan agar Bapak Ibu bisa menggunakan sebagai kredit pajak. Daftar omset yang telah saya sampaikan tadi adalah daftar omset per Januari hingga Desember. Jika Bapak Ibu sendiri lihat, omset ini fluktuatif ya, tidak serta-merta harus sama setiap bulannya. Akan tetapi setelah omset tersebut berlaku, seperti peraturan pemerintah nomor 55 yang telah disampaikan oleh Bapak Tony, rekan saya sebelumnya adalah pajak itu akan dimulai 0,5% sejak melampaui 500 juta Bapak Ibu. Sesuai aturan ya. Karena sifatnya aturan dari Direktorat Jenderal Pajak adalah demi keadilan, makanya omset kumulatif ini juga harus ditampilkan. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya melihat rekening saldo di bank itu sama itu. Jadi dijumlahkan setiap bulannya. Nanti bulan Februari jumlah antara Januari dan Februari, berikutnya juga hingga Maret dan sampai pada saat melampaui 500 juta tersebut. Jadi di bagian omset yang terkena pajak tersebut, ketika di bulan Juni itu telah mencapai 560 juta, itu menggunakan rumus dikurangi 500 juta. Jadi tetap 500 juta akumulasi dari tahun buku Januari hingga Desember itu tidak akan dikenakan pajak Bapak Ibu ya. Pajak akan dimulai per 60 jutanya saja di bulan Juni. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi 5-nya dihilangkan ya, jadi 60 juta aja nih, dikalikan 0,5%. Joko kalau Seketika jauh-jauh bulan dia kurang pintar. Seketika bulan Juli hingga Desember berikutnya adalah dilanjutkan menjadi 0,5% secara penuh gitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, untuk ini yang akan jadi banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya ketika memasukkan daftar harta. Nanti Bapak Ibu juga tolong ketika memiliki pertanyaan jangan ragu sampaikan di kolom chat dan tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Karena apa sih harta-harta yang dimasukkan ke dalam daftar harta berikut ya? Mungkin Bapak Ibu sendiri mengalami COVID kemarin itu banyak sekali kawan-kawan kita atau mungkin rekan-rekan kita sudah berubah profesinya menjadi trader sekarang, trader kripto, trader forex segala macam. Bapak Ibu eh, diperkenankan untuk wajib memasukkan ke daftar harta karena seluruh harta tersebut walaupun rumah, tabungan, deposito, saham pun jika bermain saham atau trading pun per 31 Desember wajib juga dicatatkan dengan nilai perolehan sesuai dengan pada saat diperoleh. Lalu daftar hutang dimasukkan Bapak Ibu, daftar hutang itu per statusnya per 31 Desember 2024. Kami sudah masukkan juga seperti ini. Contoh misalkan Bapak Ibu, ketika di contoh tersebut ada tahun peminjaman 2014, ini nanti akumulasinya kan sudah dibayar ya setiap bulan, habis itu diakumulasikan gitu. Nah, akhirnya per 31 Desember ini hanya sisanya saja. Karena pengurangannya nanti orang pajak itu akan melihat perbandingan dari 2023 ke 2024. Perselisihnya seperti apa gitu kira-kira Bapak Ibu. Dan untuk daftar keluarga ini karena ada kartu keluarga ya pasti contohnya ada NIK, hubungannya apakah suami, istri atau anak gitu ya dan pekerjaannya begitu kira-kira. Berikutnya alur tahapan pelaporannya pada login akun DJP. Bapak Ibu sekalian, untuk login ke akun DJP, pastikan Bapak Ibu melakukan login ke www.pajak.go.id.
Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan hal ini. Akan tetapi banyak sekali sekarang website-website atau skimming-skimming yang terjadi di lapangan, contohnya seperti WhatsApp APK, jadi em, orang pajak menghubungi oknum-oknum ya, gitu kira-kira ya. Mohon Bapak Ibu tetap melakukan pelaporan dan pembayaran pajak kepada rekening Treasury negara atau melalui Pengen juga ngerasain. Bapak Ibu ya, gitu. Lalu di sini juga ditulis untuk login ini hanya sekedar apa namanya merefresh aja. Saya yakin Bapak Ibu sudah menjalani ini ya, masukkan NPWP dan kode sandi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam halaman DJP dan profil Bapak Ibu sekalian, pastikan adalah profil Bapak Ibu telah tertulis NPWP Bapak Ibu sendiri gitu. Karena uh, kita khawatir nanti kalau Bapak Ibu mungkin loginnya ke akun yang lain ya gitu kira-kira Bapak Ibu. Terus untuk yang kasus tadi ya Pak Raka itu wajib melakukan download e-form. Jadi pada pada logo e-form ini Bapak Ibu bisa mengunduh formulir berbentuk PDF yang nantinya bisa dilakukan pada saat login di DJP online gitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, lalu di sini akan buat SPT dan pastikan Bapak Ibu nanti untuk memilih apakah usaha atau pekerjaan bebas, Bapak Ibu menekan tombol ya dan e-formnya akan muncul. Lalu ada pilihan tahun, ya Bapak Ibu bisa memilih itu di tahun 2024, pilihan statusnya normal, karena normal itu adalah pelaporan pertama ya Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu ada melakukan revisi atau pembetulan, nanti melakukan pembetulan 1, pembetulan 2, dan sebagainya. Gitu. Nah, terus untuk token atau pengiriman konfirmasi nanti melalui email atau nomor telepon yang telah terdaftar di DJP online. Berikutnya adalah jika ditekan sudah sukses, akan muncul nanti pengisian e-form. Untuk pengisian e-form akan selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Pak Boy. Silakan, Pak Boy. Ya, terima kasih, Bli Putu. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan ini ya, pengisian SPT 1770. Mohon izin saya ini ya menyampaikan ini dulu slide-nya. Sudah? Sudah Pak Boy. Tinggal di slideshow aja Pak untuk diperbesar. Nah, untuk tahap pertama, dia ada alur tahapan pelaporan ya. Pertama itu kita harus sudah menyiapkan dokumen untuk dasar kita mengisi SPT. Itu bisa berupa penghasilan yang kita terima, baik itu tidak final, bukti potongnya ya, terus kemudian PPA final, dan bukan objek. Kemudian daftar harta, kemudian hutang, dan KK, kartu keluarga, untuk mengisi tanggungan. Kemudian kita sudah selesai menyiapkan dokumen, kita login ke pajak.go.id.
kemudian kita unduh formulirnya yang e-form 1770, kemudian kita input ya sesuai dengan data-data yang sudah kita siapkan. Yang kita input itu dari halaman belakangnya. Nah, ini untuk mengunduh ini ya, kita harus untuk membuka SPT 1770 tersebut, kita harus menggunakan ini ya, aplikasi Adobe PDF Reader. Nah, ini di lamannya DJP Online, ini sudah disiapkan, kita tinggal download dan kita tinggal membuka file tersebut ya, e-form tersebut itu dengan menggunakan aplikasi ini. Ini kita dengan klik kanan, dibuka itunya filenya. Nah, ini kita masuk ke lampiran SPT di lampiran keempat ya. Ini di bagian A-nya itu harta pada akhir tahun ya, per 31 Desember 2024. Ini kita input jumlah tabungan kita ya. Jumlahnya itu jumlahnya itu berapa, kemudian kita input keterangannya itu bank apa. Kemudian tanah dan atau bangunan. Nah, ini hartanya itu rumah ya, kemudian tahun perolehannya kita input, kemudian nilai perolehannya. Begitu seterusnya. Nah, ini untuk kolom harta. Nah, kemudian untuk utang ini per 31 Desember juga ya. Jadi kita sudah membuat daftar utangnya ini, kita input di sini nama pemberi hutangnya itu siapa, kemudian alamatnya itu di mana, kemudian tahun peminjaman serta saldo per 31 Desember 2024. Sini kita input satu persatu. Kemudian yang bagian C, ini daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan kita. Itu dari istri, kemudian anak. Nah, ini sesuai dengan kartu keluarga. Ini untuk di lampiran yang 4 ya. Kemudian kita masuk ke ini berikutnya ya. Lampiran 3, ini untuk penghasilan dari pajak yang dikenakan final, kemudian yang tidak termasuk objek pajak, kemudian penghasilan istri atau suami yang dikenakan secara terpisah. Nah, untuk bagian A-nya ini penghasilan yang dikenakan pajak final. Nah, di sini kita input ya. Kalau untuk bunga deposito tabungan ini kita gabungkan ya berdasarkan nomor akunnya. Nah, itu kita rekapitulasi selama 1 tahun 2024 ini kita terima berapa bunganya itu. Kemudian pajak terutangnya itu berapa. Nah, ini kita rekapitulasi itu kita input ke sini. Kemudian yang berikutnya ya obligasi, kemudian saham di bursa ya. Kemudian hadiah undian berikutnya. Nah, kemudian di dalam ini ya, termasuk di sini yang UMKM ya. Di sini ada untuk omset penghasilan tertentu ini dari rekapitulasi yang tadi sudah dijelaskan di Butu ya. Ini kita input dari hasil totalnya ini, di sini kita input nih di nomor 16. Penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Ini PP 46 atau garis miring 23. Ini total omsetnya itu kita input ya. Kemudian jumlah PPh terhutangnya yang 0,5% ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita input satu persatu di sini. Dari bulan Januari sampai dengan Desembernya. Nah, kemudian isi jika memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini biasanya ini ya, kalau kita sih biasanya nanganin ini firma ya. Firma itu dia terima bagian dari penghasilan yang diterima. Nah, ini kan bukan objek, kita input di sini. Kemudian ada hibah ya dari orang tua kepada anak. Kemudian ada juga beasiswa, kemudian klaim asuransi. Sini kita tinggal input jumlah yang kita terima. Nah, kemudian di bagian C-nya itu penghasilan neto, istri atau suami ya, yang dikenakan pajak secara terpisah. Di sini kita hanya input jumlah penghasilannya saja. Kemudian kita masuk ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini daftar pemotongan dari
pihak pemberi kerja ya atau pihak lain di sini. Di sini kita tinggal input ya nama pemotong itu siapa, NPWP, kemudian kita lihat ke bukti pemotongannya ya, nomornya, kemudian tanggal kita input, kemudian jenis pajak pemotongan pemungutannya 21 ya, kita masukkan di sini, kemudian jumlahnya yang dipotong. Nah ini nanti jumlah bagian A itu atau JBA ini nanti masuk ke induk secara akumulasi. Kemudian yang untuk ini bagian 1 ya 1770 lampiran satunya ini untuk usaha ya, usaha atau ini pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan. Nah ini ada ini ya, kita input dulu apakah pembukuan yang kita kerjakan, kita jalankan ini usahanya itu di audit atau tidak. Kita tinggal pilih opsi, kemudian kalau misalkan di audit kita tinggal input nih nama akuntannya, kemudian NPWP akuntan, kemudian nama kantor akuntannya sama NPWP. Nah kalau kita menggunakan jasa konsultan pajak, kita tinggal input di sini, baik itu partnernya maupun kantornya. Nah ini kita ini ya berdasarkan kategori ya di sini, jenis usahanya, usaha dagang, peredaran usahanya itu berapa. Ini kalau yang menggunakan norma. Di halaman 2 ini yang menggunakan norma, kalau yang ini pembukuan di sini. Jadi kita tinggal input di sini peredaran usaha itu berapa, kemudian berikut data-data yang terkait di dalam laporan laba rugi. Kemudian yang sini terkait dengan norma ya. Nanti ada ini khusus ya, bidang usaha kemudian norma yang sudah ditentukan itu berdasarkan lokasi ya, kota besar, kabupaten, yaitu untuk dagang, industri sampai dengan usaha lainnya yang tidak termasuk di kategori di atas ini. Nah, kalau misalkan di sini ada dokter, dia masuk di pekerjaan bebas. Di sini masuk. Kemudian ada jasa advertising, iklan, SEO. Nah, ini masuknya di sini. Di jasa. Nah, kemudian kita masuk ke induk ya. Jadi dari lampiran yang sudah kita input, dia secara otomatis yang warnanya kuning ini akan muncul di dalam SPT induk. Jadi di bagian A ini ada penghasilan neto ya, itu dari pekerjaan bebas, kemudian sehubungan dengan pekerjaan, kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya, dan dari luar negeri. Nah ini secara otomatis akan terinput pada saat kita sudah input di bagian lampiran. Nah kalau untuk luar negeri, itu kita input secara manual, nah ini akan terjumlah secara otomatis. Nah untuk zakat atau sumbangan keagamaan, apabila kita membayarkan kepada pihak yang sudah terdaftar di Kementerian Keuangan, ya, dia secara otomatis dia muncul nih, gitu. Atau kalau tidak, ini kan opsional di sini kita bisa input sesuai dengan formulir yang kita terima dari Badan Layanan zakat ataupun sumbangan. Nah kemudian kalau kita ada ini ya kompensasi kerugian di periode sebelumnya, ini untuk yang usaha ya, kita tinggal input, kemudian ini secara otomatis ya akan terhitung secara otomatis. Kemudian yang di bagian 10 kita input di sini status PTKP kita ya, apakah tidak kawin, kemudian penggabungan ya dengan kawin dengan ini KI yang tadi PH, HB, seperti itu, MT. Ini secara otomatis akan terhitung, kemudian kita tinggal masukkan jumlah tanggungannya ya di sini. Nanti secara otomatis dia akan terhitung juga. Nah, kemudian akan terhitung juga ini ya jumlah pajak terhutangnya, kemudian kredit pajak yang tadi sudah kita input di dalam lampiran di belakang ini secara otomatis akan muncul di sini. Jadi nanti akan muncul di sini jumlah kurang bayar atau lebih bayarnya di sini. Nah, kemudian untuk yang ini ya di poin 19 ya, nanti kalau misalkan muncul kurang bayar pajak, nah kita diminta untuk
melunasi, tinggal kita input di sini tanggal pelunasannya. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi lebih bayar, nanti ada opsi di sini. Apakah direstitusi, kemudian diperhitungkan. Ya, kita tinggal pilih aja di sini. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi ini ya, kurang bayar dan muncul angsuran PPh pasal 25, nah ini kita ada opsi untuk perhitungannya ya, apakah 1/12 kita hitung di sini, nanti akan muncul di sini ya. Nah, ini yang jadi kredit pajak kita di periode 2025. Nah, setelah itu selesai, kita input nih di sini lampiran-lampirannya. Kalau memang ada pajak terhutang, kita input SSP, tinggal kita klik saja di sini. Nah, kemudian juga kalau ada perhitungan ini ya, angsuran PPh pasal 25 juga sama. Kemudian kalau ada penghasilan bruto ini tertentu ya, peredaran bruto tertentu, ini di PP 46, kita tinggal input di sini. Gitu. Kemudian bukti potongnya juga sama. Nah, kemudian kita tinggal ini aja, wajib pajak, kemudian tanggalnya, kemudian secara otomatis dia akan terinput ya namanya. Kemudian kita tinggal klik submit di sini, seperti itu. Nanti kita tinggal kirim formulir SPT-nya berikut, ini ya lampirannya ya. Lampirannya seperti ini ya. Kita unggah rekap penghasilan bruto tahun 2024, kemudian bukti potong, ini maksimal 5 mega ya. Mohon diperhatikan juga untuk ini, bukti potongnya ini. Kemudian kalau untuk laporan keuangan, ini 15 mega. Nah, pada saat kita mengunduh aplikasi, file e-form-nya ini, kita sudah terima kode verifikasi. Ini biasanya kita terima di SMS ataupun melalui email ya, yang terdaftar di DJP online. Kita tinggal input, kemudian kita tinggal klik submit. Nah, ini contoh ini ya, format laporan mengenai peredaran bruto. Kita tinggal input di sini ya. Nah, terakhir ini tanda terima SPT-nya seperti ini ya. Nanti akan kita terima melalui email di sini. Kemudian di DJP online juga statusnya sudah terlapor di situ. Nah, ini seperti ini BP-nya, bukti penerimaan elektroniknya. Nah, kemudian ini ya batas akhir untuk pelaporan itu di 31 Maret ya. Kemudian untuk wajib pajak wajib lapor SPT tahunan walaupun nihil ya, tidak ada kegiatan usaha. SPT kurang bayar, PPh wajib disetor sebelum lapor SPT tahunan. Kemudian ada sanksi administrasi apabila kita telat lapor ya, itu denda Rp100.000 ya, berdasarkan pasal 7 ayat 1 ya, Undang-Undang KUP. Kemudian kalau telat store itu ada sanksi bunga berdasarkan pasal 9 ayat 2B Undang-Undang KUP. Ya, demikian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Boy Ya. atas dari Bu Far. Berarti kita udah bisa masuk ke breakout room nih, Bu Far. Ya, bisa. Udah Silakan siap. Mas Reza, mungkin breakout room-nya dibagi 4. Oke, Silakan, Mas. nah, minta bantuannya Mbak Yulia atau Mbak Puji untuk dibuatkan breakout room 4. Nah, sambil menunggu, Bu. Pertanyaan-pertanyaannya dijawab aja dulu Mbak Far yang di chat itu. Iya, beberapa sudah dijawab. Nah, mungkin dari Bapak-Bapak bisa Ter- bantu jawab. yang terkait apa ini? Coba saya tanya dulu deh. Yang belum dijawab yang mana Mbak Far? Boleh di atas dulu, Pak Pur, yang paling atas. Saya tadi mulainya dari Dari bawah. mana nih, Bu Far? Kita mau jawab. Dari Dari Kariki Marbun. Pak Reki Marbun ya. Akan tetapi BPHTB-nya akan tetap dikenakan oleh Bapenda. Bapenda biasanya mengenakan tarif 5% terhadap NJOP tersebut.
Tolong dibedakan Pak Riki, mungkin kalau Pak Riki online ya mungkin kita biar bisa sharing juga sama-sama ya Pak Riki ya. Karena ini dua aturan yang berbeda. BPHTB itu menggunakan nilai NJOP, sedangkan PPH itu menggunakan nilai transaksi. Maka demikian ketika ada pengalihan tanah entah itu waris, hibah, jual beli, PPJB seperti itu, biasanya kita harus membawakan nilai NJOP itu juga ke KPP terdekat atau KPP terdaftar agar nilainya terkonfirmasi. Karena zaman dahulu mungkin kira-kira 10 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu sangat jomplang ketika nilai transaksinya contoh misalkan 1 miliar tapi NJOP-nya hanya 500 juta. Akan tetapi di beberapa daerah tertentu bahkan nilai NJOP-nya bisa 1.000 kali lipat dikalikan nilai transaksi. Nah ini mungkin menjadi konfirmasi ke KPP apakah benar itu terjadi. Jadi pertanyaannya, sorry, jawaban saya adalah sesuai dengan nilai NJOP, betul, betul sekali nilai NJOP. Pak Riki, mungkin kalau misalkan online, apakah cukup atau kita lanjut? Baik, Pak Riki, mungkin kita lanjut ya. Ini ada dari Ibu. Sorry Pak Putu, aku potong dulu Pak. Siap, siap, siap. Eh, Nanti yang akan di breakout roomnya akan siapa aja Bu Far ya? Ya, nanti aku sama Pak Pur, kemudian Pak Bayu, eh Pak Putu, kemudian Pak Boy, dan Pak Antoni ya. Oke, boleh Mbak Yulia Bagi. tolong Pak Boy, Pak Putu, Bu Far, sama Pak Pur dibagi menjadi 4 breakout room. Nanti partisipannya mungkin satu persatu mau konsultasi bisa masuk ke breakout roomnya bergantian. Tolong Mbak Yulia. Kalau ada Pak Deden, bisa bantu di breakout room, Pak Deden. Pak Deden Ya, tadi ada sesuai ya? dengan harga transaksi. Ya, sebenarnya. Tapi pada umumnya ya di dalam prakteknya ini pada saat kita di notaris, mereka membuat harga minimal ya. Dalam undang-undangnya disebut itulah harga minimal itu yang sesuai dengan NJOP ya. Itu harga minimalnya. Walaupun sebenarnya mana yang lebih tinggi seharusnya. Tapi minimal itu adalah harga NJOP minimal ya. Nah, eh, Pak Riki sudah tahulah ya eh, mana harga minimal maupun harga yang sebenarnya ya yang diterima Iya, itu Pak Deden. sebenarnya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Mbak Yulia sudah breakout roomnya? Oke, tadi Pak Riki sudah terjawab ya. Sudah, Mungkin Pak. dari mana lagi Bu Far? Oh, ini Pak Riki sudah. Oh, Pak Riki sudah, Waris sudah. Sebetulnya sih bisa jadi kan kalau kalau mau dijual sih mungkin ditanyakan pada notaris apakah bisa langsung. Jadi tidak perlu kena BPHTB sih sebetulnya. Kalau lihat dari transaksinya itu mungkin lebih cenderung ditanyakan pada notaris apakah bisa langsung dijual gitu loh. Karena kalau seperti tadi sama Pak Putu bilang kan kalau dia ada dua kan pajak yang dikenakan nanti balik nama. Jadi kalau misalnya dari orang tua di balik nama dulu ke waris, otomatis bayar BPHTB di pajak daerah ya. Nah itu mungkin diberikan detail ke notaris ya, bagaimana seharusnya mungkin ada fasilitas di Pemda yang kalau mau dijual bisa di waive dari BPHTB. Sebenarnya kan nggak ada kepentingan bagi Pak Riki untuk membalik nama kalau mau dijual kan. Artinya ini hanya coba sebetulnya bagaimana ini sebenarnya transaksi bisa terjadi langsung dengan pembeli langsung. Jadi dari nama orang tua ke pembeli langsung. Mungkin itu aja mungkin tambahan dari saya. Makasih, Pak.
Far, siapa lagi nih? Habis Pak Riki tadi masih ada nih Justina Maria Setiawan ya. Ini saya coba bacakan. Kalau ada karyawan yang baru lapor SPT tahun 2024, untuk daftar hartanya bagaimana Pak? Ya, misalnya punya harta atau tabungan yang sudah dimiliki sebelum tahun 2024. Apakah tetap dicantumkan tahun perolehan sesuai waktu yang diperoleh atau karena baru lapor SPT tahun 2024 jadi cantumkan tahun perolehannya tahun 2024 juga? Terima kasih. Siapa yang bisa jawab ini? Jadi Bapak Ibu ya, biar saya jawab deh ya. Ya, ya, ya Pak Pur. Terkait dengan aset itu selain tabungan ya, tabungan apa namanya? Tabungan misalnya reksadana itu kan kondisinya 31 Desember ya. Itu kita sampaikan karena dia bergerak ya. Tiap tahun itu kan ada mutasi. Jadi kita menyampaikan bahwa itu 2000 terakhir di tahun 31 Desember tahun berapa kita melaporkan. Terkait dengan aset lain yang tidak bergerak seperti tanah gitu ya, mobil gitu ya. Itu walaupun kita mulai melaporkan tahun 2004, daftar aset itu kapan diperoleh itu dicantumkan. Itu jawaban saya Pak Tony. Oke, terima kasih Pak Pur. Saya kira cukup jelas. Saya kira begitu ya. Tahu saya juga begitu. Eh, Kemudian ada Pak Willy Wendy Fernando. Izin bertanya, apakah wajib pajak Bogor ya tercatat sebagai aktif sementara? Ini statusnya ya hapus atau gimana? Dan ingin dipindahkan alamatnya ke luar Jawa. Apakah pengaturan tetap mengacu pada NPP lama atau perubahan status NPP untuk wajib pajak? Ini agak susah saya mengerti ya. Saya coba ini dulu. Jadi ini begini Pak Tony ya. Heeh. Untuk pemindahan, misalnya tiba-tiba dari Bogor pindah ke Medan gitu ya. Hmm. Nanti diajukan aja apa permohonan pindah ke Medan, nanti data di Bogor tuh ditariknya semua ke apa ke Medan. Tapi nomor NPWP-nya tetap sama. Hanya kalau dulu kan enggak kode belakangnya kan kode Berubah. KPP-nya kan berubah. Kalau sekarang enggak. Hmm. Tetap yang lama, hanya nanti data-data historikal dari Bogor itu nanti dikirim ke KPP Medan beserta uraian apanya kalau ada sengketa, ada terutang itu disampaikan itu dari saya Pak Tony. Dipindah aja tanpa tanpa apa? Tanpa buat lagi SPP baru di daerah tempat kita pindah. Itu ya Pak Tony ya. Ya, ya Pak Pur, ya saya kira begitu. Cuman kita ini kayaknya ada di break room, ada yang di umum nih. Jadi kita kayak bisa-bisa Enggak, berarti kalau ditarik ya pindah aja ke break room. Karena jadi sebagian udah lari. Ya saya pencet aja break roomnya ya. masuk di break room juga ya ini. Iya, iya semua terbagi semuanya ke break room itu Pak Tony. Jadi kayak seperti double-double nih Nggak, jawabnya. ini kan yang main room, nanti pindah ke break roomnya karena udah dibuka. Kan udah ada invitingnya tuh. Ya, nanti coba apanya Bu. Itu harusnya kalau menurut saya tuh harusnya dipindah dulu ke sana Bu, ke tempat Ibu yang baru, baru sana NE kan Bu. Tapi sebaiknya Ibu apa Bu, telepon apa, telepon KPP tempat Ibu terdaftar, tanya siapa HR-nya. Nanti bicara sama dia Bu dalam kasus ini. Harusnya nggak harus ke Jakarta Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak Ibu mengajukan pemindahan KPP ke KPP di mana tempat Ibu sekarang berada. Mm. Setelah pindah ke sana, Bapak Ibu ajukan NE, non efektif. Jadi nggak perlu lapor. Karena NPWP kan nanti satu saat juga perlu. Misalnya untuk ngurus anak sekolah, untuk apa semua kan perlu NPWP. Sekarang kan semuanya pakai NPWP. Nggak Iya, tabungan, makanya beli apa.
Ya, ah. Saya tuh bingung gitu. Saya perlu NPWP, tapi kalau saya laporan, jadi kemarin tuh sih memang saya nggak laporan ya, karena saya memang bingung juga, nggak ada yang dilaporin. Saya juga istilahnya ini apa, maksudnya nggak ada penghasilan. Nah terus yang kedua begini, dulu itu saya kan sempat punya ini ya, bukan sempat punya. Jadi saya sempat bikin UMKM, tapi itu rame-rame gitu loh Pak, kolektif, tapi belum berjalan. Karena waktu itu ikut acara apa sih itu Jackpreneur gitu ya. Oh Nah, ya, ada percobaan waktu itu single single SSO itu. oh Terus ya, dicobain dibuatin, ternyata berhasil lah muncul. Jadi kalau kalian, nah waktu itu kan momennya kalau udah punya ini untuk apa aja bisa, yang penting udah ada eh, unit usaha perusahaannya. Tapi ya. ternyata nggak saya pakai. Eh, nah, terus saya sering ditanyain, itu saya benar-benar bingung. Saya udah kasih, eh, malah waktu itu saya disarankan, ibu bikin laporan keuangan asal aja, kata gitu loh. Orang saya yang belum menghasilkan sama sekali gitu. Kok saya suruh bikin laporan keuangan asal gitu, saya juga bingung gitu. Eh, Gimana gitu, saya tuh sering ditagih gitu. Tapi saya kan udah nanya ke sana ke sini, nah itu jawabannya itu nggak apa, ngambang semua gitu Pak. Nah makanya ini kebenaran saya ada momen ini, karena kan saya memang belum keluar dari grup pajak, karena saya memang mau mau saya tuh pengen selalu update apa gitu, pajak itu sekarang apa gitu. Jadi memang saya nggak keluar, tapi maksudnya ya itu NPWP yang nggak saya pakai itu, gimana gitu. Ya, Kok suruh bikin laporan asal, kan saya belum malah jadi kayak nipu jadi saya bikin laporan. Saya nggak. nah, UMKM tuh berupa CV atau PT atau pribadi atau gimana, Bu? Itu UMKM waktu itu dibikinin dari Jack, itu pun juga saya dibuatin ya Pak. Itu PT perseorangan gitu Pak. Ya, itu di apa aja, Bu? Kalau tidak aktif diajukan aja NE, Bu. Oh jadi sama-sama, jadi sekalian saya Iya, mengajukan 2 NE gitu ya Pak. iya, iya, Bu. Ya. Jadi kalau Terus yang kalau NE tidak ada kewajiban pelaporan, Bu, sepanjang kita tidak aktif, Bu. oh gitu. Nah terus gini Pak, ini ada lagi pertanyaan yang ketiga. Eh, jadi ini saya sih masih belum tahu ya, cuman saya sih udah apply untuk kerjaan freelance gitu ya. Nah, untuk kerjaan freelance itu saya mau tanya itu, eh, apa, untuk pajaknya itu modelnya bagaimana Pak? Kalau misalnya saya, karena kan saya lagi ngikut-ngikut teman saya nih yang apa, tapi saya harus tanya dulu, karena kalau rata-rata tuh teman saya dia nggak laporan pajak tuh. Nah itu saya juga bingung juga, kok nggak laporan pajak ya. Tapi saya kan memang saya belum diterima. Cuman seandainya saya diterima, itu nanti apa? Ini kayak work from home gitu loh Pak. Kayak work from Ya. home. Nah mungkin, nah itu apa? Pajaknya itu apakah ada yang harus ketentuannya bagaimana? Misalnya apakah ada batasan kayak yang tadi itu kan saya dengar itu 500 juta, baru kalau udah lebih 500 juta baru dikenakan pajak ya Pak, yang lebihnya 60. Tapi kalau misalnya nggak sampai segitu, misalnya ya namanya kalau pekerjaan freelance itu kan kadang hasilannya itu paling mingguan, atau gaj pendapatannya tuh mingguan atau kadang bulanan, nggak mesti gitu Pak. Itu bagaimana ya? Apakah dilaporkan juga dan sampai batas limit berapa yang bisa dilaporkan gitu? Ya, jadi yang terkait itu, Bu, itu kan dicatat, Bu, setiap Iya, bulan. Setiap bulan tuh berapa Ibu dapat. Nanti di akhir tahun dilaporkan di SPT. Kalau dia masih di bawah 500, berarti kan tidak harus bayar. Oh, berarti tetap eh Tetap nihil. dilaporkan, itu nggak bisa NE karena Ibu aktif kan Oh, menerima oh kalau penghasilan. yang kalau itu misalnya saya diterima itu, oh Ya, jadi tetap saya laporkan tapi nihil gitu ya. nihil karena Nah, tiap kan belum sampai 500 juta sesuai PP oh 55. gitu. Tapi tetap Berarti harus melapor. itu pakai form yang apa ya Pak? Itu yang apa, Bu? Nanti coba Ibu lihat di apa di formnya, saya mungkin Mbak Far yang tahu ya. Eh, Tetapi cara 1770 Pak Pur.
Ya, jadi tapi yang penting itu harus buat peredaran bruto. Peredaran bruto itu Ibu lihat di Google bagaimana pelaporan bruto itu cara pelaporannya. PMK-nya Peraturan Menteri Keuangan di Google ada itu, Bu. Oh gitu Gampang. ya. Ya, gampang itu Hmm, mah. iya. Iya, iya. Oh, baik Pak. Kalau gitu, Ya. nanti juga saya sampaikan ke teman teman saya ya. Ya, Jadi tetap harus Bu, laporan nihil ya. Iya. ya, Bu, Ibu freelance-nya itu pekerjaan bebas kan? Iya, ya Kalau kayak work from pekerjaan bebas berarti Nggak bisa. bukan pakai nggak bisa UMKM. PP 55 nggak Ya, bisa. jadi harus menghitung penghasilannya, kemudian dikalikan tarif PP apa 117. Atau mungkin kalau sudah mengajukan NPPN bisa menggunakan norma penghitungan neto. Itu sih, Bu. oh, Jadi NPPN pakai itu. norma, Bu. NPPN. Jadi Waduh, norma ini saya kelewat penghitungan nih. Heeh. penghasilan neto. Iya. Saya kelewat nih yang NPPN itu tuh berarti di ituan pajak ada Ajukan ya? dulu. Di, Coba Mengajukan dulu. coba coba dicariin di apa sebentar Mbak Far di Google masukin aja di chatnya nomornya. Ya, Ya, untuk sebentar Bu, NPPN nanti ya. Oke, ya, saya kirim ada ke di chat. chatroom ya, Bu. Ini dengan Ibu, iya. Rina. Nah, Ibu Rina. Ya. Oke, oke, baik Bu. Saya kirim ke chatroom ya untuk aturan NPPN. Mm-mm. Jadi kalau pekerjaan bebas sebenarnya nggak bisa final. Jadi seperti kita konsultan pajak juga nggak bisa final karena aturannya ada. Jadi yang bisa final itu yang non pekerjaan bebas, pengusaha yang jualan gitu loh. Nah kalau Oh, seperti tapi kalau tadi ibu punya PT bisa gitu loh. Jadi kalau kayak kita konsultan pajak bikin PT itu bisa final, ada jadi aturannya. Nah kalau ini tuh model, gimana Pak? Iya. tapi kalau Heeh. perorangan nggak bisa gitu. Kalau ini tuh modelnya mungkin lebih kayak ke pekerjaan, mungkin Bebas. kayak konsultan kali bebasnya. Jadi kayak kita work from home gitu loh Bu, Pak. Kayak ngerjain Jadi mungkin apa, tapi penjelasan kerja. pekerjaan bebas itu nanti ada keterangannya kok apa aja. Misalnya seperti Oh gitu. ada gitu loh. Jadi apa aja. Jadi kalau masuk di situ berarti otomatis nggak bisa final. Bisanya yang disarankan itu adalah supaya simpel itu norma. Seperti tadi yang Normal itu disampaikan. berarti yang 500 itu ya, yang atau beda 500 lagi? nggak bisa. 500 nggak bisa Bu. Nggak bisa. Oh 500 itu yang kerjaan itu ya. Yang final, Berarti itu yang kalau final. Kalau norma yang itu norma gini Bu, jadi kalau norma itu karena kita nggak catat biaya, seolah-olah pemerintah kasih nih. Kalau norma jasa yang untuk ini misalnya 50% gitu loh. Jadi artinya kalau ibu dapat 1 juta berarti kan biayanya itu 500 ribu gitu loh. Jadi yang dikenain pajak itu dari 500 ribunya gitu loh. dari 500 ribunya dikali Eh, 50 ya dikali PPh pasal 17 nanti. pasal 17 itu yang 50% itu ya. Yang 5 Apa ya? yang 5% bisa sampai 60 juta ya sekarang ya. Progresif ya. Ya. Ya progresif. Jadi misalnya 1 juta dikali 500 ribu dikali berapa itu? Misalnya 5%, Bu. 5%. 5% yang pertama. 5%, Jadi 500 ribu dikali 5% gitu. ya itulah Oh, pajaknya. oh gitu, ya ya. Ya. Tadi kan kalau Oke. final, atau ibu bisa final, berarti kan 1 juta dikali 0,5% gitu. Iya iya. Beda memang, cuma apa? Besarannya beda, cuma permasalahannya kan ada persyaratannya untuk mendapatkan final. Oh, dia harus bikin laporan gitu ya. Enggak, yang tadi ibu nggak boleh pekerjaan bebas. Jadi yang bisa itu yang dagang, terus yang tadi di luar pekerjaan bebas. Oke oke oke. Oke deh nanti saya infoin ke mereka. Jadi 1 juta, misalnya 1 juta tuh diambil 500 ribunya, nanti Ya, baru dikali 5% gitu ya. benar, benar. Itu Tapi nanti misalnya, detail aja, detail mengenai jasanya ibu itu apa, masuk dari kategori apa, normanya, karena beda masing-masing beda. Jadi ada tergantung kategorinya. oh Mungkin gitu. kalian soal dikasih aja kali ya kategori yang norma. Iya, iya. Jadi berarti tadi
Oke, nanti berarti saya kesimpulkan untuk yang jawaban saya tadi pertama, yang NE itu saya nanya dulu ke laporan ke tempat pajak yang saya daftar Ibu pertama. punya DJP online nggak? DJP online ada. Bisa dicek di sana, ada AR-nya, ada nomor teleponnya biasanya. Oh gitu. Ya, Bukannya KPP. Nah itu Pak, saya masalahnya udah pernah nanya ke sini, nggak harusnya ada update kok itu. Jadi siapa nggak ada nomor nomor HP-nya, AR-nya, Ibu ada nomor HP-nya nggak salah di sana. nggak direspon gitu loh Pak. NE-nya itu. Di WA dulu nanti baru di itu. Kalau nggak ditulis ditulis aja, dikirim by post, tercacat tercacat HR-nya kirim. tuh yang jadi waktu itu saya suruh telepon kering pajak, saya suruh masuk ke ini, aduh banyak kok ganti-ganti gitu loh setiap nanya ini naik beda lagi, nanya beda lagi gitu. Jadi tuh saya bingung sih belum ngurus-ngurus sampai sekarang akhirnya sampai ke Kirim tertulis kemarin. aja Bu. Jadi kalau telepon kan memang kita nggak ada bukti ya. Jadi tertulis saja dikirim, minta di NE. Kalau misalnya yang penting ada bukti kita sudah ngajukan gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya pada saat sesuatu kita dibilang kenapa nggak masukin SPT, kita sudah bikin ada buktinya. Nah, Oh, yang jadi paling aman sih kirim pos tercatat ya. kirim Jadi postingan. Jadi saya sudah nggak kerja gitu ya, pengajuan NE. jadi masukin permohonannya ke KPP. Kalau misalnya ibu kan di luar kota nih, Mm-mm. masukin di sana, tulis nanti kirim pos tercatat, sudah disimpan aja gitu loh. Oh gitu aja. Oh baik deh Pak, nanti coba saya ini. Hmm. Iya, iya Yang pasti makasih. sih sebetulnya sih selalu di DJP online itu ada nomor AR kita, nanti di WA aja suratnya tanda kirimnya supaya kita lebih secure sih. Mm-mm. Jadi cuman hanya permohonan untuk menonaktif efektifkan pajak gitu aja ya Pak. Saya cuma minta itu nulis surat kayak gitu aja. Ya, ya. Terus saya laporkan ke kantor pajak yang alamat yang Jalan Gatot Subroto ini atau yang Enggak tempat saya Karena KPP-nya tinggal. Ibu. lihat KPP-nya Oh Ibu. kartu, KPP, lihat misalnya kartu, lihat KPP. kartu NPWP Ibu di mana terdaftar, dialamatkan ke Oh, sana, misalnya KPP Senen, KPP Mampang gitu kan, oh kirim saya ke KPP. sana. Oh kirim. Oh gitu. Iya. Baik-baik. Jadi Oh. KPP itu sekarang sudah kayak bank, Bu. Ada namanya account representatif. Jadi ada yang mewakili kita, yang mengurusin. Jadi kita sudah dibagi-bagi tuh. Jadi setiap Oh WP gitu. sudah ada. Jadi Ini tim maksudnya, baru ya Pak. enggak, udah lama itu. Soalnya kan saya waktu itu juga dikasih tuh dari SS kantor pajak Jagakarsa. Tapi ya gitu, orangnya setiap ini ketentuannya beda-beda gitu. Ada yang suruh lapor telepon kering pajak, ada yang suruh bikin ini. Makanya saya cuma non efektif aja sampai, aduh kayaknya bingung. Mungkin mungkin juga baru ya kali ya. Tapi kan udah ada penjelasan dari Bapak ini sih, saya senang apa. Jadi nanti saya tinggal langsung pasti aja langsung saya laporkan ke Jagakarsa, terus minta non efektif aja untuk. Tapi NPWP-nya saya sertakan ya fotokopinya ya. Di Ya. suratnya kan nanti disebutin, Bu. Jadi saya pemilih NPWP nomor sekian, mohon dinonaktifkan gitu loh. Karena saya tidak bekerja lagi. Itu aja mungkin Oh, keterangannya. oh iya iya iya. Oke. Hmm. Terima kasih banyak ya Pak. Ini saya untung saya masih di grup pajak terus. Saking nggak saya kepengen update terus. Iya iya. Makasih banyak Pak infonya. Sama-sama, Halo, Bu. halo Pak. Ini Mbak Levi nih, ini konsultan pajak nih orang top nih. Apa Mbak Enggak Levi? lah Pak Pur. Izin Pak Pur. Mau Apa nanya kabar? apa? Mau Kabar nanya baik. itu Pak Pur. Tadi kan di grup yang saya di break itu di room kan Mm-mm. mengenai dokter ya Pak Pur. Nah, Kalau ah, dokter itu praktek dia bukan praktek di klinik gitu, tapi tiap bulan dia tuh di, diberikan bukti potong berdasarkan dia ngelihat berapa banyak pasiennya. Lalu ah. kan ada ininya Pak Pur. Apakah itu yang menjadi dasar NPPN-nya Pak Pur? Omsetnya. Nah, ini yang apa ini? Yang lagi ribut kan Mbak Levi ya. Iya. Secara prinsip itu ada kejanggalan saya lihat. Kenapa? Karena dianggap penghasilan dokter itu sebelum dipotong profit sharing.
Jadi dokter tuh sebulan misalnya sebulan dapat 100 juta. Ya, Dari 100 juta itu 40% kan untuk rumah sakit atau klinik gitu ya. iya, Yang realnya diterima cuma 60 kan. betul. Ini yang saya lihat ada double taxation. Kenapa? Kalau dia diambil dari 100 omsetnya, berarti dianggap kan penghasilan dia tuh profit sharing itu. Betul. Sedangkan di rumah sakit juga jadi pendapatan. Berarti kan double tuh di rumah sakit jadi Nah, pendapatan. itu yang Intinya, saya juga kemukakan gitu loh. iya Sebetulnya itu jadi kan saya juga diundang tuh dokter-dokter tuh nanya kan. Ini dalam prakteknya ini bermasalah nanti nih. Kalau dianggap dari 100 itu pasti gede banget. 40% penghasilan rumah sakit ditanggung oleh dokter. dan Makanya lebih gede banget. lebih lagi Pak Pur, itu Ya, bookpotnya Pak, dasarnya 100% Pak. Jadi ya itu. dokter lebih bayar terus, mereka Ah, pusing gitu loh Pak. Sedangkan pakai NPPN waktu bukti potong itu tidak dipotong PTKP Pak. iya. Sehingga lebih bayarnya gede banget gitu loh. Ya makanya saya sarankan ke mereka. Mereka itu ID itu harus datang ke direktur peraturan, minta penegasan ini yang benar seperti apa. Jadi sampaikan alasan kita. Kalau dia dianggap penghasilan dokter 100%, padahal di dalam itu ada profit sharing, berarti di dokter diakui sebagai pendapatan yang 40%, di rumah sakit juga diakui Betul. Jadi double Pak. double. Iya, itu yang saya bilang tuh ada menurut saya tuh tidak tepat perlakuannya. Harusnya diakui dari 60%. Itu Bu Levi. Iya, saya setuju itu sih Pak. Soalnya Nah, tadi dengar yang tadi juga seperti itu. Karena memang kejadiannya gitu. Dokter tuh kan sudah dipotong yang tadi Pak. Maksudnya biaya iya, admin lah, biaya apa. Dia cuma iya, dapat 60%. Sedangkan dia harus bayar 100%. Udah gitu outputnya juga dasarnya 100% sehingga LB Pak. ya itu dia. Itu yang salah konsepnya mah. Harusnya dari 60%, karena 40% itu profit sharing. Profit sharing itu bukan biaya. Nah, jadi kalau itu dianggap biaya, kalau norma kan biaya-biaya nggak diakui. Betul. Termasuk profit sharing. Profit sharing itu bukan biaya. Bagi hasil beda loh. Kecuali biayanya misalnya beli alat, nah itu mungkin yang di cover oleh norma ya. Jadi biayanya nggak dihitung. Itu Mbak Levi, saya udah sampaikan ke ID supaya itu bicara dengan direktur peraturan. Salah konsep double taxation kalau menurut saya. Itu Mbak Levi. Iya, terima kasih Pak Pur. Ya, siap. Mungkin Pak Pur sebetulnya sih kalau kita lihat dari segi pajak kan mereka kan maunya kan terima di depan lebih banyak. Jadi memang sebetulnya karena kan mekanisme sebetulnya kan ada mekanisme kita jangan dipotong. Artinya kan boleh mengajukan surat keterangan tidak dipotong kan. Jadi memang ya sekarang itu apakah kita bisa mau menggunakan atau tidak sebetulnya sih lebih ke sana sih. Kalau kita lihat gini ya, Hmm. artinya kan sebenarnya Bu Levi kan bisa mengajukan misalnya nih kalau udah ketahuan bahwa memang kita akan lebih bayar gitu loh. Boleh kan mengajukan untuk tidak dipotong sama rumah sakit. Jadi dengan surat dari PP25. KPP. Hmm. Jadi mekanismenya ada. SKB. Jadi menunggu sebetulnya kalau saran saya menunggu misalnya ada peraturan baru lebih bagus mengajukan surat ke KPP untuk tidak dipotong karena memang berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya selalu lebih bayar gitu loh. Nah, itu sih sebetulnya lebih bagus daripada misalnya kita menunggu ya. Karena ada mekanisme sebetulnya kita mengajukan surat keterangan apa untuk tidak dipotong apa PPh 21 gitu loh. Ya. Jadi berupa SKB ya Pak ya, Ya, surat berupa keterangan Ya, SKB bebas. gitu SKB loh. Karena bos. memang dengan perhitungan tadi kan sama seperti SPT kan. Kalau ada cicilan PPh 25 5. kita bisa mengajukan perhitungan sendiri gitu loh. Tapi kalau kalau untuk SKB untuk PPh 21 boleh juga karena secara perhitungan kita sudah bisa prediksi kan. Misalnya sebulan rata-rata berapa, nanti total pajak saya berapa gitu loh. Jadi supaya jangan lebih bayar pada akhir tahun gitu loh. Oke, terima Ini kasih cuma Pak. suggest ya, kalau mengenai KPP nanti diterima apa enggak kan itu kebijakannya mereka karena di peraturannya menyebutkan dapat gitu loh. Jadi tidak Biasanya sih harus gitu loh. ditolak Pak gara-gara target. Tapi kan nggak ada masalah daripada menunggu kan, mending dicoba. Mana tahu beruntung dikasih Bu.
ya kan? Iya. Karena banyak kan sekarang sih mereka kan, kalau saya sih melihatnya dari DJP sendiri akan melihat, karena banyak kita cenderung karena nggak mau diperiksa, akhirnya LB-nya dibikin jadi nggak LB gitu loh. Itu sih yang saya lihat ya. Jadi dari pemerintah sendiri sebetulnya kan ngelihat eh, ada hak wajib pajak, kalau nggak dimanfaatkan ya berarti kesalahan wajib pajak gitu loh. Nah, bukan berarti artinya kan seperti tadi Pak Pur bilang ya nanti dari ID-nya sendiri aja coba mengajukan gitu loh. Tapi untuk sementara kan ini kan personal nih, personal. Kalau saya saranin sih coba diajukan aja, perkara diterima apa enggak kan itu urusan kedua. Yang penting kan kita sudah coba. Kalau yang lebih apa, dia apa? Kan ada mekanisme ya. Bisa diajukan keberatan, salah potong. Atau minta pengembalian karena harusnya tidak terutang sebanyak itu. Itu kan bisa. Ada metode. Kalau ingin mau diajukan, dicoba aja. Hmm, Keberatan ya. nanti biar hakim yang nentukan. Betul nggak hitungan dia tuh seperti itu? Iya, coba aja tes dulu nanti akan berakibat ke semuanya kan. Ya, Itu karena boleh. banyak kan Kalau sekarang yang kalau saya ada dokter yang minta saya ajukan keberatan sekarang nih. Biar rame sekalian di pengadilan tuh. Biar Itu ramai ya boleh. Pak Pur. Iya pasti rame dong. Kalau ternyata kita menang gimana? Salah dia motong double taxation gimana tuh? ya menurut Pak Pur kalau misalnya semua komplain kan otomatis berarti ada yang salah nih dengan aturan gitu Iya. loh. Nah, enggak, kalau logika saya itu salah. Logika saya salah karena double taxation. Di apa? Jadi penghasilan itu kan berdasarkan invoice ke dokter itu 100 juta. Dari 100 juta ini dibagi 40% ke dokter. Dasar perhitungan pajaknya dari 100 juta. Berarti kan udah masuk termasuk profit sharing. Di rumah sakitnya juga diakui profit sharing itu sebagai pendapatan. Berarti kan double kan, Pak Sata? Tapi kan dari prakteknya Pak, dalam Apa? prakteknya dalam prakteknya kan semua sama ya. Kalau KSO juga kan sama Pak. Ya harusnya itu enggak ada, kalau untuk pribadi enggak bisa dipakai itu. Profit sharing itu enggak diakui pendapatan. Enggak, maksud saya kan gini, pemerintah kan lihatnya sebetulnya kan semua, kalau misalnya dibagi-bagi nanti semua 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 misalnya kita nih partner nih, Iya. artinya eh, semua kan dapat bayar masing-masing gitu loh. Artinya kan kalau langsung dibagi 30-30 ya udah selesai gitu kan. Ya, ya itu harusnya kan begitu. Tapi kan Cuma kan ternyata kan enggak. 40 pemerintah rumah lihatnya misalnya sakit. kayak KSO lah gitu loh, dipajakin di sana, pajakin di sini gitu loh. Jadi Iya. ya susah, repot memang. Double, Sepanjang kalau sebetulnya nggak menurut ada, saya double taxation. ya Untuk satu secara angka objek, sih benar ya, ya benar secara angka. kalau ada yang minta saya dokter tuh saya ajuin tuh keberatan Karena sampai di ke banding. beberapa tempat sebetulnya sih banyak kelihatan ya. Misalnya kita Pak sewa nih, kita Ya, sewa rumah nih. Jadi ada misalnya di depannya, terus kita sewakan lagi gitu loh. nah, Nah itu kan sebetulnya harusnya makanya kontraknya harus jelas. seluruh rumah itu kan satu sewa gitu loh. Tapi kalau disewakan lagi kok jadi ada income lagi gitu loh. Sebetulnya kan enggak gitu loh. Jadi banyak hal sebetulnya yang masih kita nggak jelas nih sama aturannya. Kalau menurut konsep sebetulnya kan misalnya kalau kita sewa rumah 100 juta ya udah berarti kan sebetulnya penghasilannya 100 juta gitu loh. Artinya kalau saya bisa sewakan itu 20 juta harusnya yang saya bayar pajaknya itu ya udah berarti 20 jutanya dibayar sama penyewa, yang 80 juta saya bayar gitu. Tapi dalam prakteknya kan saya tetap harus bayarin dia 100 juta, yang 20 juta dibayar sama saya tetap ini gitu loh. Yang nyewa lain ya. Nyilawin gitu kan. Ini kalau bisa nimbrung nih kalau belum ada pertanyaan yang lain nih Ya, silakan Pak Pak Antoni. Pur Ya, sama Pak Sahata. Sebenarnya memang harus kembali kepada konsep dasar perjanjiannya. Itulah menjadi metode yang menjadi metode pembayaran pajaknya. Jadi perjanjiannya bagaimana ya? Itulah yang menjadi dasar. Tentu seorang dokter dan seorang rumah sakit sebelum dia praktek mereka sudah ada perjanjian. Ya, ini hubungan perdata. iya. Hubungan perdata yang ditimbulkan juga menjadi hubungan pajak Fiskal. gitu ya. Jadi apabila memang sudah ditentukan di dalam perjanjian itu ada profit sharing 40,
Dan itu saya kira akan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya tidak tahu di dalam prakteknya bagaimana, mungkin ada kesalahan-kesalahan teknis, mungkin tidak ada perjanjiannya mungkin ya. Itu mungkin akan menjadi sulit. Tapi selama itu ada perjanjian profit sharing, itu sangat kuat saya kira. Itu adalah bukti. Jadi ini kan hukum pembuktian sebenarnya. Ya, hukum pembuktian. Artinya harus balance ya, bahwa eh, penghasilan di rumah sakit ada, penghasilan di si dokter ada. Nah, kalau terjadi memang seperti yang dibilang Pak Ini Pur kenapa nggak tadi, ditarik? diambil dari 100% penghasilan dokter, itu memang sudah terjadi double tax ya. Double tax itu sebenarnya haram juga gitu. Tidak bisa ada double tax. Tapi karena mungkin ada kesalahan teknis, saya kadang-kadang Direktorat Jenderal Pajak mengambil praktisnya dulu nih. Langsung ambil aja dulu dari sini karena tidak dibuktikan ada perjanjian lain. Ya ada penghasilan dari dokter, mungkin begitu ya. Jadi kalau ada, saya kira itu akan diterima. Ya, itu dokternya yang salah, Pak. Rumah sakitnya itu sebetulnya dalam menerapkan. Jadi berlaku semua. Hmm. Perjanjian nih pasti ada. Sebanyak itu Hmm. dokter nggak mungkin nggak ada perjanjian. Dan itu dan kebijakan. Hanya diambilnya dari 100, Pak. Karena dia nggak ngerti kali yang dimaksud. Penghasilan dokter tuh dikiranya dari 100. Padahal ada 40 yang dibagi ke rumah sakit. Ini yang menyebabkan melonjak semuanya, Pak. Hmm. 40% itu ditanggung berdua, Pak. Hmm. Dokternya juga nanggung, rumah sakitnya juga menanggung. Iya. Itu yang terjadi. Saya udah lihat case-nya seperti apa dan banyak ngadu. Ya kalau ada yang minta tolong dokter diajuin keberatan banding, saya mau. Iya. Menang itu. Mudah-mudahan menang. Mudah-mudahan menang jadi berita, jadi artis, Pak. Itu Pak Tony, lanjut. Ya, Lanjut, ya. Pak Far. Ayo Pak. Ayo Pak Pur. Maaf nih, motong Pak Pur, Pak Antoni. Mengingat sudah pukul 11.08 nih Pak. Ya. Ya, ya, ya. Bapak-bapak teman-teman dari konsultan mungkin mau kembali beraktivitas. Mungkin mari kita sudahi saja Bimtek kegiatan pelaporan SPT OP pada hari ini. Nah, Mungkin, tolong diinfokan acara IKPI Jaksel setelah ini apa? oh Katanya ya, ada hari apa? Hari Minggu mana? Hari besok apa? Pemeriksaan tuh Prianto yang bicara jadi narsum, diinfokan di sini kalau ada yang hadir teman-teman yang lain. boleh silakan. Mungkin dari teman-teman IKPI Jaksel ada ini. Pak Far? Dari Mbak Debi, silakan Mbak Deb. Baik, mohon maaf saya masih pakai masker karena di kantor lagi batuk-batuk. Jadi saya mau infokan untuk acara IKPI hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, PMK 15 tahun 2025 terkait dengan update pemeriksaan pajak. Terus juga insya Allah nanti kita di bulan April tanggal 16 April kita ada edukasi terkait dengan pajak menimbun global. Di Mei kita juga ada kegiatan English Club, narasumbernya Pak Ruston Tambunan. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai ketinggalan kegiatan-kegiatan dari IKPI Cabang Jakarta Selatan. Demikian informasi dari kami. Saya selaku Humas IKPI Jakarta Selatan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mbak Ebi, gimana caranya untuk nggak ketinggalan Mendaftarnya gimana caranya? kegiatan? Sebenarnya saya sudah ada ini Pak, WA grup untuk peserta seminar. Nanti saya share ya WA Oke. grupnya. Jadi nanti dia Kok saya bisa. nggak tahu? Emang saya nggak orang IKPI Jaksel. Mentang-mentang nggak pengurus udah nggak diinfo saya. Bapak nggak ngikutin, soalnya kalau ngikutin kegiatannya pasti udah masuk grupnya ya nggak? Satu lagi Mbak Deb, jangan lupa teman-teman follow IG-nya IG. IKPI Jaksel. Di situ nanti kita akan update berbagai kegiatan kita. Betul. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Ya. Ya, silakan tuh teman-teman partisipan hari ini yang join di @IKPI Jaksel untuk biar nggak ketinggalan segala informasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dari IKPI Jaksel. Jadi di follow, siapa tahu nanti yang mau join dengar ini sesi pemeriksaan, itu yang tadi Mbak Ebi sampaikan bisa ikut juga join biar ilmunya makin banyak nih kita semua.
Tuh, mungkin ada closing statement dari teman-teman IKP Jaksel, Pak Sahata atau Bu Far, silakan ada closing statementnya. Ya, Far, silakan Far. Ya, terima kasih Mas Reza. Sebetulnya statementnya tadi saya sudah kirim di chat room. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada pagi siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ika Prama dan RDN Consulting Mas Reza untuk kolaborasinya hari ini. Juga teman-teman konsultan pajak, Pak Pur, Pak Antoni, Pak Putu, Pak Boy, Pak Sata juga hadir di sini. Terima kasih. Jadi teman-teman dengan mengikuti acara webinar pajak ini dan juga follow pajak.com, juga follow pajak IKP Jaksel. Jadi diharapkan Bapak Ibu juga dapat selalu update aturan pajak, memahami perkembangan pajak karena eh, sejak awal tahun ini, apalagi dengan diberlakukannya Cortex nih, kita merasa penting sekali untuk mengikuti update-nya nih. Ya kan, jadi dengan mengikuti webinar seperti ini, jadi Bapak Ibu dapat selalu update sehingga dapat mengoptimalkan kepatuhan pajak yang efisien, sehingga nanti ke depannya akan menghindari sanksi dan denda pajak. Gitu. Jadi jangan lupa follow IG IPIK Jaksel. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Ya, siang. terima kasih Bu Far. Nah, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman IKP Jakarta Selatan yang sudah menjadi narasumber hari ini. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang cukup berantakan hari ini. Tuh, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Ika Prama juga yang sudah membantu untuk terselenggaranya kegiatan hari ini. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang hari ini sudah join. Tadi kita udah tembus di angka 88 paling tingginya. Terima kasih juga teman-teman udah meluangkan waktunya semua. Saya berharap gitu ya teman-teman dari Ika Prama ataupun umum bisa mendapatkan ilmu eh, yang dapat membantu dalam pelaporan SPT OP ke depannya gitu. Itu mungkin closing statement dari aku. Jangan lupa juga follow Instagramnya IKP Jaksel. Terus mungkin Mbak Ebi juga barusan kirim untuk link WAG WhatsApp grupnya yang mau join juga silahkan. Biar teman-teman bisa dapat ilmu yang banyak lah dari teman-teman IKP Jaksel yang seneng nih untuk apa bagi-bagi ilmunya. Oke, dari aku cukup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Mas Reza. Ketua Terima semua kasih rekan-rekan Pak ya. Pur, Pak Ya, sama-sama. Antoni. Semua.